Hai guys, ini ada nilai orang kemarin dan itu udah keluar. Yeay. Makasih. Nilai kamu bagus nggak? Kok gitu sih? Kamu berapa nilaimu? Aku 100. Kok kamu bagus? Selamat ya Repa. Makasih. Selamat ya. Oh iya. Oh. Guys, aku mau ke kantin. Kalian mau ke kantin nggak? Enggak, aku Enggak aja, aku enggak. Aku lapar, aku udah bawa makan dari rumah. Oh, oke, aku jajan dulu ya. Oke, ya. Kenapa? Kenapa susu? Udah selesai kan kita sini. Oh, mungkin aku apa shock itu loh, kan nilainya apa turun apa gimana? Ini juga sebenarnya kan belum menguasai gitu kan. Ini apa ada masalah ya? Dia kan mengganggu pikiran gitu loh, jadinya kan nggak fokus buat mengerjakan. Mungkin punya masalah. Mungkin pribadi. Mungkin sama pacarnya juga putus cinta juga bisa mungkin. Mungkin itu mempengaruhi ya nilai gitu. Nggak mau gimana lagi? Nggak apa-apa lah. Ya semoga kedepannya dia jauh lebih baik. Kamu beli apa? Teng. Oh, Gue cuma beli satu. enggak, tadi kan habis makan soto. Contohnya itu enak banget. Iya enak. Sama nggak sih kantin? Males banget mau ke sana. Rame sih tadi Ada makan. mantanku nggak sih? Ada kayaknya nggak mau kayak Nggak tahu sih, nanti lihat punya aja. Kamu beli apa kan? Kamu yang makan mungkin kemana? kamu ngapain? Oh, udah. Katanya kamu mau ke toilet dulu. Oh iya. Kamu cerita apa? Lepas sama cikgu ngomong kamu. Hah? Ngomongin? Beneran? Ngomongin beneran? Kan kamu kan diem ditanyain kakak nilai kamu kan. Terus mereka itu sering bilang katanya kamu tuh pemalas, kamu tuh suka main-main, kayak gak pernah niat belajar, terus sering pacaran, terus sering gak pernah dengerin, makanya nilaimu tuh jelek. Nah, iya, dia ngomong kamu kan. Dia gitu jahat banget. Ayo. Udah Kak, kamu pesen apa? Udah pesen belum? Aku belum pesen, aku nungguin kamu nih. Dia langsung pesen apa nunggu aku? Hai. Oh, hai. Mau pesen apa kamu? Aku mau pesan rica-rica. Udah nggak sih? Udah tadi sama mantanku mana? Udah pergi mungkin. Udah Pak. Mas lu kan jelekin aku. Siapa pesaing kamu? Kamu jelek-jelekin aku gara-gara nilai aku jelek. Kenapa? Masalah buat kamu? Kamu gak boleh gantung kan gitu? Kamu tadi aku waktu di kantin kamu bilang kayak gitu sama teman-teman. Aku yang suka pacaran, males belajar. Emang kalau nilai jelek itu gara-gara itu? Aku ini gak ngomong apa-apa. Coba tanya ini. Tadi lo Novi bilang ke aku di situ. Enggak. Iya ya, kamu tadi bilang kan di situ kamu jelek-jelekin Rema di depan Fitri ya. Aku gak bilang. Iya, aku tahu ya. Aku bilang ya tadi di situ katanya Rema jelekin aku. Maksud kamu gimana ini? Aku mau pesan fakta. Emang ada Yang kita bilang di kelas sama tadi kamu bilang itu beda. Jangan jelekin mereka. Aku kan ya. Ini ngapain ini? Kok pada berantem? Ini nih Bu, jadi gara-gara. ini buah aku. Kalian sekarang harus kembali ke kelas karena ini kan mau pelajaran, jadi silakan kembali ke kelas. Akan kupindah. Apa kayak ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu kalian kesini untuk dilakukan konseling?
Belum. Belum tahu, belum tahu. Baik, kan kemarin saya lihat kalian berantem kan di situ, dekat kantin. Ya. Nah, maka dari itu saya bekerja sama dengan wali kelas untuk kalian dapat izin dari wali kelas untuk melakukan konseling berupa layanan mediasi supaya kalian itu bisa menyelesaikan perselisihan di antara kalian. Ya, Bu. Apakah kalian tahu apa itu layanan mediasi? Belum. Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai layanan mediasi. Ya, layanan mediasi itu merupakan proses di mana saya, guru BK itu menjadi pihak ketiga yang netral untuk membantu kalian menyelesaikan masalah, entah itu masalah kelompok ataupun masalah interpersonal, untuk membantu kalian memahami penyelesaian dari masalah kalian. Apakah sudah paham tentang layanan mediasi yang akan Ibu lakukan pada hari ini? Sudah, Bu. Nah, di dalam layanan mediasi itu ada aturan dasar. Nah, yang pertama itu ada aturan atau asas, yaitu asas kerahasiaan. Yang kedua ada asas kesukarelaan. Yang ketiga ada komunikasi terbuka dan jujur. Nah, Ibu minta kalian itu harus jujur dalam menyampaikan permasalahan yang sedang kalian hadapi. Kemudian yang terakhir yaitu menghormati hak dan martabat. Nah, apakah kalian bisa mematuhi aturan dasar ini? Bisa, Bu. Baiklah, sebelum kita masuk ke layanan mediasi, sebaiknya kita perkenalan dulu ya. Baik, dimulai dari sini. Dari sana aja dulu. Dari sana. Ya udah, ayo tanya mbaknya. Saya Evalina, saya dari kelas 10. Saya Endriawati dari kelas 10. Kebetulan satu kelas juga. Saya Novi dari kelas 10 sama juga setelah saya berbimbing sama Tirta. Saya Fitria sama sekelas. Oh baik, kita kan sudah kenalan ya, otomatis kita juga mempunyai ada hubungan gitu loh supaya kita bisa dekat. Maka dari itu kan kita kenalan dulu. Baik, perkenalkan, nama saya Ibu Fitri. Saya kebetulan guru BK yang mengajar di kelas 10. Nah, coba ceritakan permasalahan awal kenapa kalian itu mengalami perselisihan kelompok. Saya minta dari kalian siapa yang mau pertama kali untuk menceritakan permasalahan ini. Ada yang mau angkat tangan? Coba. Saya aja deh, Bu. Ya, baik, silakan. Gini, Bu, saya kan kemarin kan ada ulangan Bu, saya itu turun. Terus waktu itu kan saya jajan ke kantin. Terus teman-teman itu nggak ikut kan, Bu, jadi di dalam kelas. Terus saya jajan sendiri. Setelah itu jam istirahat kedua, kan aku duduk di teras biasa itu loh, Bu. Nah, terus si Novelia ini menemui saya, Bu, gitu, bilang kalau saya itu dijelek-jelekin sama mereka, kalau gara-gara nilai saya itu turun jelek gara-gara pacaran, nggak belajar gitu, Bu. Padahal kan nilai saya itu jelek bukan karena itu, Bu. Terus saya sakit hati, makanya saya itu namanya kayak melabrak gitu, Bu. Oh, saya bisa memahami perasaan kamu kan. Ini kan yang cerita Mbak Fitria. Coba yang lain ada mau tambahan? Mungkin dari saya, Bu. Mungkin itu ya dari pandangan dari Mbak Fitria. Tapi itu tuh sebenarnya itu bukan begitu. Awal pertama kan emang betul kita waktu Mbak Fitria itu ke kantin, kita kan di kelas ya. Kita kan sempat juga ya sama kita bertiga ini sempat ngobrol tentang nilai kan. Habis tadi kan juga pembagian itu kan Bu, nilai ketika kemarin kita ujian. Nah itu tuh habis itu tuh kan kita ada nilai lihat nih nilai-nilainya. Habis itu Fitria tuh izin mau ke kantin. Nah di kelas itu tinggal kita bertiga, kita tuh bahas kan nilainya gitu. Habis itu kita bahas biasa gitu loh, Bu, kayak itu tuh nilainya tuh Fitria itu tuh bukan yang negatif itu, bukan karena mungkin karena ada permasalahan ataupun emang ini tuh bukan pembelajaran, bukan kemampuannya Fitria gitu loh, jadi nilainya rendah gitu. Tetapi waktu
Nah, habis itu kita ke kantin juga. Terus kita ke kamar mandi kan aku sama Reva. Nah, aku tuh sempat lihat Nopil kan bilang ngobrol gitu sama Fitria. Nah, itu tuh kok malah bilangnya itu tuh kebalikan fakta. Pas kita di kelas itu loh. Jadi kayak seakan-akan kita itu menjelekkan Fitria padahal kita tuh enggak gitu. Jadinya tuh gitu salah pahamnya. Oh, berarti ternyata ini hanya salah paham antara Mbak Fitria ya? Ya, tapi Bu, bisa jadi mereka bohong, Bu. Kita nggak mungkin bohong kan? Ini alasan. Sudah cukup. Ini kan mungkin berbeda-beda ya pendapat kalian, tapi tadi Mbak Emil itu bilang kalau misalkan hanya salah paham mengenai Mbak Fitria yang mungkin salah paham dengan Mbak Reva atau apalah gitu. Nah, tadi Mbak Emil juga bilang kalau masalah ini berawal dari Mbak Nopilia kan mengadu domba gitu istilahnya. Nah, coba saya mau minta Mbak Nopil untuk bercerita menurut Mbak Nopil itu gimana? Aku nggak suka mereka temenan, apalagi Fitria sama Reva. Hah? Kamu gitu? Iya, aku nggak suka sama mereka. Biar aku bisa temenan aja sama Fitria. Kamu kita kan semua teman. Kamu kan semua teman. Itu nggak suka sama Reva. Kenapa kamu gak suka aku? Memang aku ada salah sama kamu. Tapi aku nggak suka aja sama kamu. Kamu iri sama kamu. Kamu ada domba sama Reva. Jadi iya. Kok kamu ya gitu? Mungkin ini hanya kesalahpahaman. Seharusnya Mbak Fitria itu jangan terpengaruh sama apa yang dikatakan oleh Nopil. Mbak Fitria itu jangan langsung melabrak kan. Melabrak itu tindakan yang kurang baik. Otomatis membuat Mbak Reva itu kaget kan dengan sikap Mbak Fitria kok tiba-tiba kayak gitu kan. Padahal Mbak Fitria juga belum tahu kebenarannya. Mbak Fitria hanya diadu domba oleh Mbak Nopil. Nah, kan tadi kalian bertiga sudah bercerita nih, saya mau Mbak Reva untuk coba menceritakan kejadiannya. Jadi kalau kan kita terus itu izin untuk kantin kan ya. Terus kita tuh yang ngomong soal nilai gitu. Terus Nopil juga tanya kenapa ya kita itu pilihnya Imron gitu kan. Terus kita juga bilang kalau misalnya mungkin ada masalah pribadi. Udah, terus akhirnya kita ke kantin gitu kan. Kita nyusul, ketika habis kita kan rencananya mau ke kantin sama Kak Fahed. Udah habis kita ketemu ya, kita mau izin ke telat dulu kan sebelum kita makan bareng. Kita si Ethel itu tahu kalau misalnya Mbak Nopil ini jelek-jelekin saya ke Mbak Fitria gitu. Jadi kan bingung dah saya, apalagi saya posisinya itu benar-benar nggak tahu apa-apa. Tuh di kantin kita lagi makan, tiba-tiba Mbak Fitria ini ngelabrak saya, dan saya kayak kaget gitu. Kenapa anak ini kok tiba-tiba bilang kayak gini? Terus ternyata saya belum tahu kalau misalnya Pak Nopil yang banget sekarang itu mau jadi roommate gitu. Jadi kan kayak bingung gitu kan, kok tiba-tiba dia bilang kayak gitu. Saya tuh salah apa gitu kan. Jadi gitu. Ya, saya dapat juga memahami apa yang mungkin Mbak Reva rasakan saat ini kan, karena Mbak Nopil itu tidak suka dengan Mbak Reva. Nah, saya ingin Mbak Nopil itu menceritakan kenapa nanti tidak suka dengan Mbak Reva. Apakah ada yang membuat iri Mbak Nopil pada Mbak Reva? Nah, jadi gini Bu, kan pas awal masuk itu kan kita kan kayak bareng-bareng gitu terus kan tuh. Nah, tiba-tiba itu Mbak Reva kayak jauh dari saya tuh, tiba-tiba aku juga nggak tahu kalau jalan itu kan bersama itu nggak pernah kayak nah kembali saat saya tuh jadi tiba-tiba dia suka pamer ini pamer itu kalau aku dia tuh punya segalanya aku kan juga pengen tuh suka kalau dia itu kayak pamer terus suka bikin saya iri, makanya aku pengen dia ditemenin sekelas. Tapi kamu tahu dampak dari kamu iri dan membuat mereka itu bermusuhan. Apakah kamu tahu dampak negatifnya? Dan
Berarti kamu nggak tahu sebab dan akibatnya sehingga kamu itu membuat mereka adu domba gitu. Enggak, aku cuma pengen Mbak Reva itu nggak ditemenin aja. Ya, Tetapi setelah kamu melakukan hal itu kamu merasa senang gitu. iya aku senang kalau Mbak Reva itu nggak ditemenin. Tapi kamu ada punya niatan untuk membuat mereka berbaikan atau untuk dirimu berbaikan dengan Mbak Reva? Enggak, aku cuma mau temenan sama Endel sama Mutia aja. Karena aku nggak suka sama sikapnya Reva dan Papa. Jadi selama ini aku cuma temenan sama. Nah, sekarang Mbak Reva tahu kan sebabnya mengapa Mbak Nabil ini mengadu domba kalian berdua. Tapi kan saya nggak ada niatan buat kayak gitu loh Bu, kan saya sudah dikasih orang tua gitu kan, jadi saya juga kayak yaudah kalau dikasih dibeliin kan harus dipakai, yaudah saya pakai ke sekolah, tapi ternyata saya nggak tahu kalau misalnya ada yang ini kan, jadi saya ya udah biasa aja gitu, tapi saya nggak tahu kalau misalnya Nobel itu malah ini. Semua orang itu kan ada porsinya masing-masing. Ada orang yang mungkin mampu untuk membeli itu, terus ada juga orang yang tidak mampu untuk membeli itu kan. Jadi Mbak Reva harus peka terhadap lingkungan. Apakah Mbak Reva bisa mempertimbangkan hal ini? Nah, ini nanti saya pertimbangkan. Nah, untuk Mbak Nabil sendiri, saya ajak untuk berkomitmen ya, jangan sampai Nabil itu mempunyai rasa iri dengki terhadap teman yang mempunyai barang-barang mewah ataupun apa, karena itu akan merusak pertemanan Mbak Nabil. Bayangkan saja jika Mbak Nabil berada di posisi Mbak Reva dan mempunyai teman, apakah Mbak Nabil menginginkan hal itu terjadi pada diri Mbak Nabil? Tidak, Bu. Nah, Mbak Nabil kan tidak inginkan. Nah, maka dari itu Mbak Nabil itu harus bersyukur dan memulai pertemanan yang lebih baik lagi, gitu ya. Iya, Bu. Nah, baik, langsung saja ini masuk pada teknik brainstorming. Brainstorming itu bertujuan untuk mengumpulkan ide-ide kalian sebelum kita menemukan solusi yang tepat terhadap permasalahan ini. Nah, maka dari itu, Ibu berikan beberapa waktu untuk kalian memikirkan solusi yang tepat, nanti disampaikan satu orang. Ya. Iya, Bu. Baik, waktunya untuk berdiskusi dengan diri kalian sendiri itu sudah selesai. Bisa tolong sampaikan solusi atau ide yang mungkin dari pemikiran kalian sendiri. Nanti Ibu akan catat. Ya, aku juga ya, Bu, ya. Kita jangan mengadu domba satu sama lain. Baik, selanjutnya. Jangan sombong. Mungkin kita tidak boleh gampang, nggak boleh gampang percaya sama omongan orang yang belum tentu itu kebenarannya itu belum pasti gitu loh. Ya, baik, untuk Mbak Eva sendiri. Kalau aku jangan lupa untuk bersyukur. Nah, ini kan ada beberapa saran dari kalian, saran atau ide dari kalian. Nah, Ibu minta juga kalian bawa pulpen nggak? Nggak bawa. Ya, nanti kalau nggak bawa, ini Ibu sudah menyediakan pulpen. Nah, Ibu minta kalian itu berkomitmen atau mengambil mana keputusan yang menurut kalian itu benar. Nah, apakah sudah paham? Nah, Ibu akan bagi kertasnya ya. Ini Bu, ini Bu. Makasih Bu pulpennya.
Nah, jadi ini itu untuk kalian berkomitmen dalam mengambil keputusan ini supaya kalian bisa mengambil keputusan secara bersama-sama dalam menyelesaikan permasalahan yang kalian alami. Nah, dari sini itu ada ide dari kalian yang jadi satukan, yaitu jangan mengadu domba satu sama lain. Kesepakatan yang kalian buat ini, apakah kalian mampu untuk berkomitmen dan menyepakati hal ini? Mampu. Sekarang ibu kasih komitmen kalian untuk berjabat tangan dan memaafkan satu sama lain ya. Apakah kalian menyepakati hal ini? Sepakat. Aku minta maaf ya Nabil kalau semisal ada salah. Juga minta maaf. Reva, aku minta maaf gara-gara tadi aku ngagak maaf ya. Ya maaf juga ya tentunya aku sangat kesalahan. Enggak, aku minta maaf ya dan hidup kamu tadi. Oh iya, aku juga minta maaf ya Lydia. Reva, aku minta maaf ya udah memusuhi kamu. Dan apa namanya aku maaf juga ya kalau buat sampai. Iya, ini aku minta maaf ya. Bermaafan ini itu bertujuan untuk kalian bisa saling memahami dari diri teman-teman kalian. Kalian bisa berteman lebih baik, mungkin sampai lulus, mungkin bisa berteman lebih baik lagi. Iya tuh. Nah, ini kan sudah masuk ke pengakhiran ya, karena waktu kita sudah habis untuk melakukan layanan mediasi. Nah, apakah ada hal lain yang mungkin mengganjal? Jangan sampai ada permasalahan yang mengganjal terus kalian mengulangi perbuatan ini lagi. Nah, apakah ada hal lain yang ingin kalian sampaikan kepada ibu? Kita tuh. Tidak ada, Bu. Baik, jika tidak ada, hari ini masih jam pelajaran kan ya? Iya, Bu. Kalian bisa kembali ke kelas masing-masing. Baik, terima kasih.